Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang soleh, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Tetap semangat anak-anakku yang soleh. Masih ingat pembelajaran kemarin? Kita membahas tentang identifikasi teks diskusi. Nah, kali ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan teks diskusi. Kalian sudah siap? Kalau sudah, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah tadi kita semuanya diberi ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan belajar kita kali ini adalah siswa dapat menelaah struktur teks diskusi. Kemudian menggunakan aspek kebahasaan dari teks diskusi tersebut. Sekarang kita akan membahas struktur teks diskusi. Strukturnya yakni isu, argumen, simpulan. Dalam argumen itu ada yang mendukung tentunya dan juga ada yang menentang. Yang mendukung itu atau yang sering disebut yang pro dengan pendapat atau argumen. Kemudian yang menentang adalah yang tidak senang atau tidak setuju dengan argumen tersebut. Selanjutnya, coba kita analisis tentang isu dan masalah. Kali ini kita akan membahas tentang struktur teks diskusi dari dampak internet bagi pelajar. Isu atau masalahnya, internet telah banyak membantu manusia dalam segala unsur kehidupan sehingga internet mempunyai andil penuh dalam kehidupan sosial. Dengan adanya internet, apapun dapat kita lakukan, baik hal yang positif maupun hal yang negatif. Sebagai media komunikasi, internet dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Itulah isu atau masalahnya. Sekarang argumen atau pendapat yang mendukung, pro. Nah, kita simak. Keberadaan internet memberikan manfaat positif bagi dunia informasi, tapi banyak juga pengaruh negatifnya. Banyak siswa yang mendapatkan ilmu dengan bantuan internet, bahkan tugas-tugas sekolah pun kini terasa lebih mudah dengan mencarinya di internet. Tidak bisa dipungkiri adanya internet memberikan pengaruh kepada pelajar. Ada yang pengaruh positif, ada pula yang pengaruh negatif. Internet bagaikan mata uang dengan dua sisi, bergantung pada bagaimana kita menghadapinya. Lanjutan, ini argumen pendapat yang menentang atau kontra. Banyak manfaat positif yang dapat diperoleh siswa dari internet jika digunakan secara bijak. Namun tidak sedikit pula pengaruh negatif yang ditimbulkan internet. Berikut ini beberapa pengaruh negatif dari internet. Beberapa berita, baik televisi maupun koran, melansir adanya penculikan anak atau kasus pelarian anak di bawah umur yang berawal dari situs pertemanan atau jejaring sosial internet. Sifat anak yang mudah percaya pada siapapun memungkinkan terjadinya hal tersebut. Kecanduan permainan online yang melanda siswa juga merupakan pengaruh negatif internet.
Kecanduan dan ketergantungan dapat membuat siswa kehabisan waktu dan energi untuk bermain. Akibatnya prestasi siswa menjadi menurun. Kita lanjutkan. Untuk menangkal pengaruh negatif internet pada siswa, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yakni selalu mendampingi anak ketika mereka sedang mengakses internet. Hal ini untuk memastikan bahwa anak telah mengakses situs yang tepat. Jangan sampai anak asik bermain internet, sedangkan orang tua tidak mengetahui keberadaan anak. Jika fasilitas internet tersedia di rumah, letakkan fasilitas tersebut di ruang bersama. Hal ini untuk memudahkan orang tua mengawasi anak. Jika harus menggunakan fasilitas internet di warnet, bantu anak memilih warnet yang sehat. Akan lebih bijaksana jika Anda mengenal pemilik dan petugas di sana. Ini untuk memudahkan Anda, orang tua, untuk mengawasi anak. Beri pemahaman yang baik pada anak tentang pengaruh positif dan negatif internet bagi dirinya. Dengan demikian, Anda sebagai orang tua sudah membekalinya dengan benteng pertahanan diri. Selain itu, iman juga harus sangat dipentingkan. Berikutnya, simpulan atau saran, yakni struktur yang terakhir. Diharapkan semua pihak, baik orang tua, guru, pemerintah, maupun siswa, untuk bersama-sama mencegah dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari internet. Pemerintah diharapkan dapat memblokir situs-situs yang tidak baik. Orang tua juga diharapkan dapat lebih memperhatikan anaknya agar anak dapat terus terpantau dan tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Nah, kalau strukturnya sudah, silahkan nanti dipelajari ulang. Kita akan melanjutkannya dengan aspek kebahasaan teks diskusi. Nah, ciri kebahasaan itu antara lain penggunaan tanda hubung, perlawanan seperti tetapi, sedangkan, tidak, tetapi, bukan, melainkan, penggunaan kata kerja dan kata benda. Penggunaan aspek bahasa dalam teks diskusi yang pertama adalah penggunaan konjungsi perlawanan. Konjungsi perlawanan menggunakan kata hubung tetapi, sedangkan, tidak, tetapi, bukan, melainkan. Contoh misalnya, dalam teks di atas, tadi internet, keberadaan internet memberikan manfaat positif bagi dunia informasi, tetapi banyak juga pengaruh negatifnya. Contoh kedua, jangan sampai anak asik bermain internet, sedangkan orang tua tidak mengetahui keberadaan anak. Yang kedua adalah modalitas. Modalitas merupakan kata yang menunjukkan sikap pembicara. Maksudnya jika dalam teks ada argumen yang diutarakan, dengan adanya modalitas kita bisa mengetahui arah dan sikap pembicara itu seperti apa. Adapun contoh kata modalitas antara lain yaitu harus, akan, ingin, dan mungkin. Contohnya, setiap santri mu'allimin harus menggunakan atribut yang lengkap saat belajar di kelas. 2. Pemerintah ingin COVID-19 segera selesai dengan memberikan vaksin kepada rakyat. Ya, harus dan ingin yang digunakan. Kita lanjutkan anak-anakku yang soleh. Yang ketiga,
Aspek kebahasaan dari teks diskusi adalah kata rujukan. Ada yang tahu? Setiap teks yang dibuat haruslah padu dan membangun kesatuan informasi yang utuh atau kohesi. Dalam penyusunan teks diskusi nanti diperlukan kepaduan antar kalimat yang dibuat. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan kata rujukan. Beberapa kata rujukan yang bisa dipakai dalam teks diskusi antara lain, hal ini misalnya, tersebut, mereka, dannya. Contohnya, sangat diperlukan penindakan tegas bagi pelanggar lalu lintas. Hal ini untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Oke, kita lanjutkan. Aspek kebahasaan lanjutannya. Berikutnya adalah kalimat evaluatif. Adalah kalimat yang mengandung penilaian atau pendapat terhadap suatu isu yang sedang dibahas. Contohnya, dengan adanya penilaian, maka para guru bisa mengetahui apakah kondisi belajar yang diciptakan sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Berikutnya kalimat emotif. Ada yang tahu kalimat emotif? Kalimat emotif adalah kalimat yang berhubungan dengan emosi dan perasaan serta bisa membuat orang terbawa emosi apabila mendengar atau membacanya. Contoh kalimat emotif, kita jangan menghakimi orang, biarkan petugas yang berwenang melakukan tugasnya. Berikutnya yang keenam adalah kata tugas. Ada yang tahu anak-anakku yang soleh? Kata tugas atau partikel adalah salah satu jenis kata dalam tata bahasa formal bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Artinya, makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Meliputi kata depan, kata sambung, kata sandang, partikel penegas, dan kata seru. Contohnya, misalnya, semoga diskusi hari ini lancar dan mendapat hasil. Ini merupakan harapan. Nah, anak-anakku, struktur teks, diskusi, dan aspek kebahasaannya sudah kita pelajari. Maka silahkan untuk dipelajari kembali di buku kalian, buku Bahasa Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia dari buku paket maupun buku pendukung yang lainnya. Kerjakan latihan soal yang ada di dalamnya, insya Allah akan menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Baiklah anak-anakku, saya kira saya cukupkan dulu pembelajaran pada kali ini. Ayo ke pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih tentang diskusi, yakni tentang langkah-langkah diskusi dan bagaimana cara berdiskusi. Baiklah, untuk itu tetap jaga diri kalian dengan baik. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga nama orang tua, jaga nama madrasah. Insya Allah kita akan segera bertemu di ruang kelas maksud saya, pada pembelajaran yang akan datang jika musibah ini kita segera
diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja kita berdoa dengan memohon yang sungguh-sungguh agar senantiasa Allah melindungi kita dan musibah COVID-19 segera dihilangkan oleh Allah di bumi ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.